Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 319, aku akan memberimu hadiah malam ini. Jika Nyonya Liu tertua merupakan seorang yang keras kepala dan bertekad membalas dendam, maka Nyonya Liu muda seharusnya digambarkan sebagai seorang wanita yang licik. Dia tidak punya latar belakang. Namun, dia tahu bahwa dia harus punya anak agar bisa berdiri kokoh dalam keluarga kaya. Bukankah ini sesuatu yang bisa dipelajari dari surat kabar? Terlebih lagi, setelah bertahun-tahun, Nyonya Liu yang lebih muda telah mempelajari cara wanita kaya berperilaku. Dia juga belajar untuk memperbaiki dirinya sendiri dan membuat pria bergantung padanya. Selama bertahun-tahun, dia mengandalkan cara Nyonya tua Liu memperlakukannya untuk mendapatkan hati suaminya. Malam ini adalah malam VVIP Huang Yao. Dan acara ini dikatakan direncanakan oleh pengantin muda Seng Xiao. Dan ketika dia muncul di situs utama lainnya, dia punya firasat buruk. Namun, gadis muda ini bukanlah seseorang yang bisa diganggu dengan mudah. Karena dia telah menghadiri banyak acara Huang Yao, hanya saja kali ini dia merasa bahwa itu adalah malam VVIP Huang Yao yang baru. Di situs bertema trendy, lagu dan tarian tak henti-hentinya. Namun, itu tidak terasa norak, malah terasa istimewa. Yang lebih penting, ada banyak kejutan selama acara tersebut. Huang Yao akan merilis koleksi terbaru musim ini kepada para tamu. Itu adalah hak istimewa yang hanya tersedia bagi mereka. Melihat sekelilingnya tetapi tidak melihat musuhnya, Nyonya Liu yang lebih muda merasa sedikit kecewa. Namun tak lama kemudian, siaran langsung dari situs lain diproyeksikan di layar. Saat itu, para tamu baru menyadari bahwa ada dua lokasi utama untuk acara tersebut. Tentu saja, mereka mengira bahwa separuh tamu berada di lantai atas atau bawah. Namun, staf memberitahu mereka bahwa lokasi bertema menghangatkan hati itu berada di ujung kota yang lain. Rangkaian bunga yang begitu menarik, bahkan para tamu di lokasi bertemakan hangat hati pun merasa tertarik, belum lagi para wanita kaya yang menyukai fashion. Mereka sangat terkejut dan puas dengan rangkaian bunga seperti itu. Dan saat adegan itu diproyeksikan ke layar, Liu Situa memasuki aula utama sambil membawa buket bunga. Ia berjalan ke arah istrinya dan berlutut di hadapannya. Zixin, aku tidak tahu apakah kamu benar-benar siap menjadi istriku, tetapi aku tetap ingin mengambil kesempatan malam ini untuk mencoba peruntunganku. Melihat ini, Nyonya Liu yang lebih muda menyesap whisky dan menyeringai. Wanita ini hanya tahu tentang balas dendam. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mencintai? Karena Nyonya Liu yang tertua berusaha membalas dendam sepanjang hari, hal itu membuat Nyonya Liu yang lebih muda merasa bangga. Mengikuti Liu tertua yang berjalan memasuki aula, kuartet gesek mulai memainkan musik. Nyonya Liu yang tertua menatap suaminya. Memikirkan apa yang dikatakan Mu Qi kepadanya tadi, dia tersentuh dan merasa bersalah. Diliputi perasaannya, dia menutup mulutnya dengan tangannya dan mulai menangis. Namun pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan membantu suaminya berdiri. Apakah kamu masih menginginkanku? Keduanya berpelukan erat. Penonton memberikan tepuk tangan meriah. Tentu saja. Aku sudah menunggumu selama ini. Nyonya Liu yang tertua mengangguk dengan penuh emosi dan memeluk suaminya dengan erat. Lalu, harta karun itu dipersembahkan. Para staf dengan hati-hati mengeluarkan set perhiasan dan memberikannya kepada para tamu. Mereka berkata, set perhiasan ini diberi nama Heavenly Mage. Ini adalah kerajinan Huang Yao yang terkenal di tahun-tahun awalnya. Karena suatu krisis, Huang Yao terpaksa menjual set perhiasan ini dalam sebuah pelelangan. Set perhiasan ini telah beredar di antara orang-orang kaya di luar negeri. Dan sekarang, untungnya, Liu Sulung telah mendapatkannya kembali. Hari ini, dia ingin memberikan set perhiasan ini kepada istrinya tercinta, Nona Zhang Zixin. Dia berharap istrinya dapat mengerti bahwa dia adalah wanita paling bahagia di dunia. Saat set perhiasan itu disajikan, semua orang terpesona. Bagi para tamu dan Huang Yao, itu adalah harta yang tak ternilai. Namun sekarang, itu diberikan kepada Nyonya Liu sebagai hadiah. Harta yang sangat berharga. Para tamu menatap dengan kagum pada set perhiasan itu. Nyonya Liu yang tertua tidak dapat menahan air matanya. Selama bertahun-tahun ini, saya begitu terobsesi dengan masa lalu sehingga saya gagal menjadi istri yang baik. Saya sangat menyesal. Saya berjanji akan menjaga Anda dengan baik di masa depan. Saya akan menjaga keluarga ini dengan baik dan melahirkan anak-anak Anda. Liu yang tertua membantu istrinya mengenakan perhiasan. Kemudian dia berkata, kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan yang lain. Karena aku bisa membuatmu lebih bahagia daripada kakakku. Sejak kamu menikah denganku, itu adalah pukulan terbesar bagi mereka. Kemudian, mereka berpelukan lagi. Kemudian, alunan musik dansa terdengar. Nyonya Liu yang lebih muda melihat pasangan di layar. Sekarang, dialah yang menjadi orang yang tidak bahagia. Karena rasa keberhasilannya telah direnggut oleh Nyonya Liu.
Dia merasa hampa. Yang lebih penting, wanita jalang itu sekarang memiliki satu set perhiasan yang tak ternilai harganya. Di sisi lain, meskipun suaminya tidak berselingkuh, mereka tidak lagi dekat satu sama lain. Belum lagi perhiasan, dia jarang menerima hadiah sekarang. Dan dia terus bekerja lembur di perusahaan. Dan ini adalah hasil kerja kerasnya. Jika dia tidak bekerja cukup keras, pria ini pasti sudah memiliki kekasih baru. Melihat pemandangan yang begitu indah, Mu Qi merasa sangat senang. Ia menyandarkan kepalanya di dada Seng Xiao sambil tersenyum. Xiao Xiao, hebat sekali, bukan? Aku tidak mengerti mengapa Nyonya Besar Liu bersikeras ingin membalas dendam. Di bawah cahaya romantis dan hangat, Seng Xiao memeluk anak kecilnya. Tatapan matanya sangat memikat. Peristiwa Huang Yao kali ini seharusnya menjadi sampul majalah. Benar saja, kemampuan si kecil ini tidak dapat diprediksi. Dialah anak kecil yang membuatnya bangga. Sekarang, kita hanya perlu memastikan tidak akan ada masalah di situs bertema trendy itu. Semuanya akan baik-baik saja malam ini. Benar kan? Saya akan mengingat kontribusi Anda di hati saya. Apa gunanya kamu mengingatnya begitu saja? Mu Qi mendengus. Sebelumnya, kakek Seng ingin membiarkan Seng Minghui mengambil semua pujian. Baiklah, aku akan memberimu hadiah malam ini. PF. Pria yang penuh nafsu ini. Dia hanya berusaha memenuhi hasratnya. Namun, saat keduanya mulai akrab, Liu Sulung datang kepada mereka dan mengucapkan terima kasih. Nona Mu, saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengembalikan istri saya. Saat Anda pertama kali datang kepada saya pikir Anda hanya bercanda. Saya minta maaf atas sikap saya terakhir kali. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka perlakukanlah istrimu dengan baik. Dia sudah cukup menderita selama bertahun-tahun ini. Jangan khawatir. Tidak, aku tidak ingin membalas dendam lagi. Wanita jalang itu sekarang sudah menjadi ibu dari 3 anak. Aku tidak ingin menyakiti anak-anak, kata Nyonya Liu yang tertua. Dia berjalan ke arah mereka dan memegang tangan suaminya. Orang yang berutang budi padamu atau mengkhianatimu akan melakukan hal yang sama padanya. Kau sebaiknya menunggu dan melihat saja. Liu yang tertua terkejut mendengar kata-kata Mu Qi.